Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian salawat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar anak bapak semuanya? Sehat? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, Bapak minta silakan anak Bapak Penny tolong pimpin teman-temannya untuk membaca doa. Ya, Pak. Siap, Burak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih Bapak ucapkan kepada anak Bapak Penny yang telah memimpin teman-temannya membaca doa. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat keberkahan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alamin. Oke. Baik anak Bapak semuanya. Sebelumnya Bapak ingin tahu dulu. Ada anak Bapak hadir semuanya hari ini? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Nah, anak Bapak semuanya, pada kesempatan pembelajaran kita kali ini merupakan lanjutan dari pembelajaran kita minggu yang lalu. Di pembelajaran kita minggu yang lalu, kita sudah mempelajari tentang pembelajaran yang ketiga. Masih ingat anak-anak Bapak? Apa pembelajaran kita minggu yang lalu? Asmaul Husna, Pak. Asmaul Husna. Bisa anak Bapak Penny sebutkan satu di antara Asmaul Husna yang kita pelajari kemarin? As-Somad artinya Allah Maha dibutuhkan. Oke, mantap. Bagus ya. Berarti anak Bapak masih ingat dengan pelajaran kita minggu yang lalu. Nah, di pembelajaran yang keempat ini kita akan belajar tentang ayo membayar zakat. Anak Bapak lihat teks yang ada di belakang kita ini. Nampak anak Bapak? Ada kelihatan? Pak. Dalam pembahasan ayo membayar zakat ini, KD yang akan kita kuasai adalah 3.7 memahami hikmah zakat, infak dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Pembelajaran kita ini enggak banyak-banyak, 2 saja tujuannya anak Bapak. Pertama, kita memahami makna zakat. Yang kedua, anak-anak Bapak bisa menyebutkan macam-macam dari zakat. Nah, anak Bapak semuanya. Bisa anak-anak Bapak perhatikan gambar yang ada di samping? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Gambar pertama, menurut anak Bapak Sugiyati, gambar apa tuh anak Bapak? Anak kecil sedang makan, Pak. Anak kecil sedang makan. Di mana bentuknya makannya tuh anak Bapak? Makannya sepertinya di jalan, Pak, itu. Jalan. Tak pakai Iya, Pak. pakai piring. Nggak pakai piring, nggak pakai sendok, Pak. Pakai piring, nggak pakai sendok. Yang kedua anak Bapak Penny, kelihatan gambar apa itu? Gambar pemulung kayaknya, Pak. Pemulung. Yang ketiga gambar apa anak Bapak? Pemulung juga, Pak, tapi masih kecil. Pernah anak Bapak lihat orang-orang yang seperti ini? Pernah, Pak. Nah, kita sering melihat orang-orang yang kurang beruntung seperti yang ada pada gambar. Kira-kira kalau kita ketemu dengan orang-orang yang seperti ini, apa yang kita lakukan? Apa yang tergambarkan di pikiran anak-anak Bapak? Bagaimana? Anak Bapak Sugiyati, kita apakan? Kita kasih duit, Pak. Kita kasih Kasihan, duit. Pak. Nah, betul, bagus. Memang Iya, harus Pak. seperti itu. Harus kita bantu. Itu jugalah yang diajarkan oleh agama Islam. Jadi agama kita, agama Islam, mengajarkan kepada kita sebagai bentuk rahmatan lil alamin harus membantu orang-orang yang kurang beruntung. Dengan apa? Salah satu di antaranya adalah dengan membayar zakat. Dengan zakat supaya tidak ada lagi orang yang menangis, tak ada lagi orang yang tidak makan, tak ada lagi teman-teman anak Bapak yang putus sekolah. Semuanya bisa berbahagia dengan menunaikan zakat. Nah, anak Bapak semuanya. Maka dengan demikian
Inilah yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah ingatkan kita dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta dengan orang-orang yang ruku. Sehingga dengan demikian menunaikan zakat hukumnya adalah wajib, adalah fardu karena perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak semuanya, tentu kita ingin tanya nih, apa yang dimaksud dengan zakat? Secara bahasa, zakat itu berasal dari kata zakah, artinya tumbuh, berkah, dan berkah. Bisa juga bermakna zakat itu adalah suci. Kenapa zakat itu dikatakan suci? Karena dengan zakat itulah mensucikan. Tergantung, kalau zakatnya zakat harta, harta yang disucikan. Kalau zakatnya zakat fitrah, zakat jiwa, maka jiwalah yang disucikan dengan adanya ibadah yang disebut dengan zakat. Nah, anak bapak semuanya, zakat itu terbagi ke dalam dua bentuk. Yang pertama disebut dengan zakat fitrah. Siapa di antara anak bapak yang pernah bayar zakat fitrah? Ada yang pernah? Pernah. Biasanya kapan kita sering lihat orang bayar zakat fitrah? Ramadan, Pak. Ramadan, Pak. Bulan Ramadan. Maka zakat fitrah itu zakat yang dikeluarkan di bulan Ramadan sebelum salat Idul Fitri. Jumlahnya tak banyak, cukup 2,5 kilogram atau 3,5 liter setiap orangnya. Yang kedua adalah zakat mal. Nah, zakat mal itu artinya zakat dalam bentuk harta yang ditentukan oleh Allah. Siapakah yang wajib membayar zakat fitrah? Ada berapa orang? Pertama, dia muslim, baik laki-laki maupun perempuan, baik bayi maupun sudah lansia, sudah tua. Yang kedua, dia punya penghasilan yang cukup. Yang ketiga, dia hidup sampai akhir bulan Ramadan. Nah, tentu kita ingin tanya nih, gimana cara untuk membayar zakat fitrah? Kita bahas contoh ini. Zakat fitrah itu dibayarkan kalau pakai kilo 2,5 kilogram. Toh nih, Bapak Rahmat, dia punya istri, punya anak. Nah, di akhir Ramadan, ia ingin membayarkan zakat fitrah terhadap anak-anaknya. Anaknya ada 2 orang. Bagaimana cara menghitungnya? Berapa jumlah anggota keluarga Pak Rahmat? Ada 4 orang. Dikali 2,5 kilogram beras. Jadi berapa beras yang dikeluarkan? 10 kilogram, Pak. Nah, 10 kilo. Bisa dibayar dengan uang? Boleh. Kalau sekilo berasnya itu 10.000, maka zakat fitrahnya 10.000 dikali 10 kilogram beras. Sama dengan 100.000. Inilah yang disebut dengan zakat fitrah. Yang kedua, tentang zakat mal. Zakat mal tadi sudah Bapak sampaikan. Masih ingat apa arti zakat mal? Zakat harta. Siapa yang wajib zakat mal? 1. Pemilik harta itu orang Islam. 2. Dia sudah balik, berakal sehat. 3. Dia memiliki harta yang wajib dizakatkan. 4. Harta itu telah mencapai 1 tahun. Dan yang kelima, harta itu memang miliknya sendiri, bukan milik orang lain. Hartanya pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Emas, perak, perniagaan, hewan ternak, bisa sapi, bisa kambing, bisa kerbau, pertanian, dan termasuk diantaranya rikas atau harta berupa barang temuan. Nah, anak bapak semuanya, contoh mengeluarkan zakat mal itu kurang lebih sama nih dengan membayarkan zakat fitrah. Kita ambil nih contoh. Ketika seorang punya emas nih 85 gram, dikalikan saja berapa uangnya 1 gram. Misalnya 1 gramnya itu 400.000. 85 kali 34.000 berarti terkumpul 34 juta. Misalnya kita punya uang nih 34 juta. Maka berapa yang harus kita zakatkan? Cukup 2,5%.
sen dari 34 juta. Persen. Berapa anak Bapak? 850.000. 850.000, Pak. 850.000 rupiah. Rupiah. Inilah contoh atau cara mengeluarkan zakat fitrah. Nah, anak Bapak semuanya, setelah mendapatkan penjelasan sederhana tentang zakat fitrah ini, setelah ini anak-anak Bapak akan dibagi ke dalam beberapa kelompok. Masing-masing kelompok akan Bapak bagikan potongan-potongan kartu yang di situ ada ketentuan, syarat, dan hal-hal yang berkaitan dengan zakat. Maka berdasarkan itu, sesudah ini diskusi dalam kelompoknya masing-masing, kelompokkan masing-masing kartu itu berdasarkan ketentuan zakat. Siap anak-anak Bapak semuanya? Oke, Bapak beri waktu Siap, 10 menit Pak. untuk melakukan diskusi. Selesai anak Bapak? Siap, Ya, Pak. Pak. Alhamdulillah. Maka setelah kita berdiskusi, tugas berikutnya masing-masing kita lakukan secara individu. Ada beberapa pertanyaan yang akan anak-anak Bapak jawab. Semuanya berkaitan dengan ketentuan ibadah zakat. Oke, anak-anak Bapak semuanya. Sampai di sini pembahasan kita. Ada hal yang kira-kira masih belum dimengerti dan ingin ditanyakan kepada anak Bapak, dipersilahkan. Sudah paham, Paham Pak. anak Bapak? Insyaallah. Sudah ngerti, Insyaallah, Pak. Ah, berarti dengan demikian, sesuai dengan tujuan awal kita belajar tentang zakat, memahami tentang makna zakat. Apa yang maksud dengan zakat? Suci, tumbuh, atau Bersih, berkembang. Suci tumbuh, artinya, atau berkembang. Bagus. Terbagi berapa macam zakat itu? 2, Ada Pak. 2. Ada zakat apa yang pertama? Fitrah. Zakat fitrah dengan zakat mal, Pak. Bagus. Baik anak Bapak Kemudian semuanya. zakat mal. Inilah pembelajaran kita hari ini. Dan Bapak ingatkan untuk minggu depan, Ada zakat mal, insya Pak. Allah akan kita lanjutkan dengan orang-orang yang berhak menerima zakat dan hikmah zakat. Demikian pembelajaran kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.